Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Farida. Saya dari kelas MN 23C. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hardware. Hardware adalah perangkat fisik yang membentuk bagian dari sistem komputer atau mesin elektronik lainnya. Hardware terdiri dari komponen yang dapat dilihat, diraba, dan dioperasikan secara langsung oleh pengguna. Pada dasarnya, hardware adalah komponen yang bekerja bersama dengan perangkat lunak seperti software untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dari suatu sistem komputer atau perangkat elektronik. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi jenis penyimpanan, perangkat input, dan perangkat output pada laptop. Yang pertama ada hard disk drive. Hard disk drive adalah jenis penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Kecepatan transfer data pada hard disk drive cenderung lebih lambat dibandingkan dengan solid state drive. Yang kedua ada solid state drive adalah penyimpanan berbasis chip memori flash yang lebih cepat daripada hard disk drive. Solid state drive tidak memiliki bagian bergerak sehingga lebih tahan lama, lebih cepat dalam proses booting, dan lebih responsif dalam menjalankan aplikasi. Yang ketiga ada RAM atau biasa disebut Random Access Memory adalah penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Untuk penyimpanan data yang sedang diproses oleh prosesor, ketika laptop dimatikan, data di RAM akan hilang. Kapasitasnya pun akan berpengaruh besar terhadap kemampuan multitasking dan performa laptop secara keseluruhan. Lanjut, perangkat inputnya. Yang pertama ada keyboard yang biasa digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks, karakter, dan perintah ke dalam sistem. Yang kedua ada touchpad yang biasa digunakan untuk menggantikan fungsi mouse. Pengguna dapat menggerakkan kursor di layar dengan menggesekkan jari pada touchpad. Yang ketiga ada webcam yang biasa digunakan untuk menangkap gambar atau video call. Umumnya digunakan untuk video atau perekaman video. Lanjut ke perangkat outputnya. Yang pertama ada layar atau biasa disebut display. Itu digunakan untuk menampilkan antarmuka, grafis, dan informasi visual dari komputer. Layar laptop dapat berupa LCD atau OLED dan resolusinya mempengaruhi kualitas tampilan. Yang kedua ada speaker. Speaker gunanya untuk mengeluarkan suara seperti suara dari video, musik, atau peringatan sistem. Yang ketiga ada port atau USB. USB ini berguna untuk menghubungkan laptop dengan perangkat eksternal seperti monitor, proyektor, atau televisi, sehingga laptop dapat menampilkan output di layar dan eksternal. Kinerja atau performa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prosesor atau biasa yang disebut CPU. Prosesor adalah otak dari laptop yang menentukan kecepatan pemrosesan data. Laptop dengan pemrosesan seperti Intel i7 atau AMD Ryzen 7 akan memberikan kinerja yang lebih cepat dibandingkan dengan prosesor yang lebih rendah, misalnya seperti Intel i13. Yang kedua ada RAM. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa memperlambat kinerja laptop. Laptop dengan RAM 8GB atau 16GB akan lebih efisien untuk multitasking dibandingkan dengan laptop yang hanya memiliki RAM 4GB. Yang terakhir ada SSD dan HDD. Laptop dengan SSD akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang menggunakan HDD. Proses booting atau membuka aplikasi dan memindahkan file akan jauh lebih cepat pada laptop dengan SSD. Yang kedua ada reliability.
terbagi menjadi 3. Yang pertama ada daya tahan komponen. Laptop yang menggunakan komponen berkualitas tinggi seperti merek ternama misalnya Dell, Apple, atau Lenovo biasanya lebih tahan lama dan lebih dapat diandalkan. Yang kedua ada baterai. Keandalan laptop juga dipengaruhi oleh daya tahan baterai. Laptop dengan kapasitas baterai yang lebih besar atau teknologi pengisiannya lebih cepat akan lebih dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang, terutama bagi pengguna mobile. Yang terakhir ada sistem pendinginan. Laptop dengan sistem pendinginan yang efisien akan lebih tahan lama, menghindari overheat yang dapat merusak komponen pada laptop. Yang ketiga ada kompatibilitas. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem operasi. Kompatibilitas antara sistem operasi atau yang biasa disebut Windows, Mac, atau Linux, dan hardware sangat penting untuk memastikan laptop dapat menjalankan aplikasi yang diperlukan. Yang kedua ada perangkat eksternal. Laptop perlu memiliki port dan konektivitas yang kompatibel dengan perangkat lain seperti printer, monitor, dan mouse eksternal. Misalnya port USB atau Bluetooth. Yang keempat ada biaya. Biayanya harga pembelian, misalnya laptop dengan spesifikasi tinggi seperti prosesor Intel tentu akan lebih mahal daripada laptop dengan prosesor yang lebih rendah. Biaya harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, total biaya kepemilikan ini mencakup biaya perawatan dan penggantian komponen dalam jangka panjang seperti penggantian baterai yang mulai menurun kinerjanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.